Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Purwasi akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan pajak pribadi dan pajak badan, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak apabila sudah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan objek pajak. Kemudian berdasarkan subjek pajak dan objek pajaknya, wajib pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Di mana yang akan kita bahas pertama pada kali ini adalah mengenai pajak pribadi, di mana wajib pajak orang pribadi ialah wajib pajak perorangan, yakni bukan badan usaha ataupun badan hukum. Nah, sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH pasal 17, wajib pajak orang pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Pajak penghasilan orang pribadi atau yang biasa disebut PPHOP adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Nah, apa itu orang pribadi? Nah, yang disebut orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib pajak orang pribadi wajib untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja subjek dari pajak penghasilan orang pribadi, di mana sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan atau biasa disebut UU PPH, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Nah, artinya adalah bahwa subjek pajak penghasilan, yakni orang yang harus membayar PPH dan disebut sebagai wajib pajak, yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Nah, merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau PPH orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dengan syarat yang pertama yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. PPH orang pribadi dalam negeri ini dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disebut dengan PTKP. Subjek pajak yang kedua adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Masih sesuai UU Cipta Kerja, sedangkan subjek PPH orang pribadi luar negeri wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Objek pajak penghasilan orang pribadi. Di sini kita perlu mengetahui definisi dari objek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, objek PPHOP adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setelah itu kita dapat mengetahui dari jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, ada beberapa jenis objek PPHOP, yaitu yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan. Di mana penghasilan yang merupakan objek PPHOP dari pekerjaan ini meliputi 1.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk di dalamnya yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua adalah hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, yang ketiga adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, objek PPHOP yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah laba usaha serta iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu penghasilan dari modal atau investasi, di mana penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek PPHOP diantaranya yaitu 1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk di dalamnya yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Selanjutnya, keuntungan pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta, berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang terakhir yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, yang kedua di sini yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya yang keempat adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jenis yang berikutnya yaitu penghasilan lain-lain, di mana penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi adalah yang pertama yaitu hadiah dari undian. Nah, yang kedua yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang keempat, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ketujuh, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang kedelapan, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP. Yang selanjutnya yaitu surplus Bank Indonesia. Nah, dari penegasan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak merupakan objek pajak, kecuali ditetapkan sebaliknya. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa ada penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, di mana dalam pasal 4 ayat 2 ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, di antaranya yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya, penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Selanjutnya yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada beberapa objek pajak penghasilan orang pribadi yang dikecualikan dari PPh-OP. Sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPh nomor 36 tahun 2008, yang diantaranya adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu warisan. Nah, ini akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan orang pribadi. Yang selanjutnya yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Selanjutnya yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu kita mengetahui bahwa ada sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh yang ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final. Nah, ini yaitu penggolongan jenis PPh orang pribadi. Sehingga jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh final atau pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yang kedua yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final, yaitu pasal 4 ayat 1. Yang ketiga yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pasal 4 ayat 3. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan pribadi. Pada dasarnya, terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh-OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan. Yaitu, yang pertama yaitu mekanisme PPh-OP secara umum, di mana mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPH pasal 17. Selanjutnya mekanisme yang kedua yaitu mekanisme PPH final PP 23 2018. Nah, mekanisme perhitungan PPH-OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Nah, perhitungan PPH-OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPH yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yakni tarif PPH final sebesar 0,5% dari omset bruto. Selanjutnya mekanisme yang ketiga yaitu mekanisme PPH-OP secara NPPN, di mana penghitungan PPH-OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 PJ 2015. Kemudian PPH-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPH pasal 17. Nah, setelah itu kita akan mengetahui skema pembagian mekanisme perhitungan PPH orang pribadi, di mana skema pembagian mekanisme perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang berbeda yang melakukan usaha atau pekerjaan, yaitu yang pertama kita ketahui jika peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar, yaitu apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPH dihitung berdasarkan mekanisme umum. Yang kedua, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, yaitu ketika wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun, sehingga dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu dengan melakukan pencatatan PPH dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto pasal 17 UU PPH nomor 38 tahun 2008 atau PPH dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian yang kedua, memilih pembukuan. Jika memilih pembukuan, maka PPH dihitung berdasarkan mekanisme umum. Kewajiban wajib pajak orang pribadi yaitu hitung setor lapor, di mana dalam menghitung pajak ada beberapa lapisan tarif PPH orang pribadi. Dalam ketentuan yang sekarang berlaku, tarif PPH orang pribadi diatur menjadi 4 lapis, yaitu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, sementara itu dalam UU HPP, lapisan ini diperlebar, yaitu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 30%, di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 35%. Bagi kita yang baru pertama kali ingin membayar pajak, tentu bingung bagaimana cara bayar pajaknya. Nah, pembayaran PPH orang pribadi ini berbeda waktunya antara yang menggunakan mekanisme umum dan NPPN dengan menggunakan mekanisme PP 23 tahun 2018. Nah, untuk waktu pembayaran PPH orang pribadi ini ada batas waktunya.
Untuk yang mekanisme umum dan NPPN, pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan mekanisme ini dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Nah, batas waktu pembayaran atau penyetoran PPHOP adalah sebelum SPT tahunan PPHOP disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya. Nah, untuk yang mekanisme kedua, yaitu yang PP 23 tahun 2018, pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP 23 tahun 2018 dilakukan per bulan dengan mengacu pada nilai omset usaha atau peredaran bruto setiap bulan. Nah, pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah itu kan kita ketahui bahwa kewajiban wajib pajak yang selanjutnya yaitu lapor SPT. Lalu bagaimana cara lapor SPT-nya? Nah, wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT tahunan ke KPP. Di mana periode pelaporan SPT PPh orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Nah, formulir penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan pribadi bagi yang berstatus karyawan dengan mereka yang berstatus sebagai pengusaha tentu berbeda. Nah, jika wajib pajak orang pribadi karyawan menggunakan formulir SPT 1770SS atau 1770S. Untuk yang wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan menggunakan formulir SPT 1770. Dan jika tidak lapor SPT, maka wajib pajak orang pribadi akan dikenakan sanksi pajak. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pajak pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.